Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Arisminanda, Putra Wijayasuma Adiningrat. Kali ini saya akan membahas masalah yang katanya Polandia itu kerja di Polandia itu Eropa rasa Malaysia. Apakah benar kerja di Polandia itu Eropa rasa Malaysia? Yang dimaksud Eropa rasa Malaysia itu apanya? Gajinya, ataukah tempat kerjanya, atau apa? Saya juga nggak ngerti yang dimaksud. Kan saya pernah dengar sih yang katanya itu kalau kerja di Eropa itu kerja di Polandia itu Eropa rasa Malaysia. Oke, sekarang kita bicara dari segi gaji ya. Gaji di Malaysia itu saya dulu kerja tahun 99, tahun 2000-an lah. Sekitar 400 ringgit ataupun 500 ringgit gaji basic. Kecil sekali gaji Malaysia. Nah, sekarang saya tanya itu sama teman-teman yang kerja di Malaysia itu yang sekarang inilah, yang baru-baru tahun 2019, tahun 2020. Berapa gajinya? Gaji basic itu di Malaysia sekitar 1.100 atau 1.200. Mat, sorry Mat, itu ya suara kamu jangan keras-keras Mat. Kamu ganggu aja Mat ya. Jangan keras-keras. Aduh, kamu lagi nggak tahu lagi. Gaji di Malaysia itu sekarang ini tahun 2019 itu sekitar 1.100 ataupun 1.200. Nah, saya tanya lagi berapa hari kerja. Di sana itu 26 hari kerja. Jadi Sabtunya itu masuk. Nah, yang dapat 1.100 gaji 1.100 itu Sabtunya masuk. Jadi yang Eropa rasa Malaysia itu gimana? Emang kalau di sini kan kita di Poland itu gajinya kan kita per jamnya 13 roti. Jadi kalau 8 jam kerja dikali 8 jam kerja terus dikali lagi 22 hari kerja itu kelihatannya Bun. Kerja banget terus Bun. Sial Bun. Jadi totalnya itu 2.288 itu ya lebih besar lah, nggak ada apa-apa, yang setengahnya itu gaji Malaysia itu. Jadi yang katanya Eropa rasa Malaysia dari mananya beda aja, nggak jauh. Kita juga ongkosnya mahal di sini tuh bro. Masalah fasilitas, kita bicara masalah juga jauh. Saya tuh udah pernah di Malaysia, sudah ya bukan sombong lah, saya udah pernah di Malaysia, Saudi, Taiwan. Terus di sini itu fasilitas tuh number one dibanding negara-negara tersebut itu. Di Taiwan yang agak ini aja mesin cuci kan ada di sana itu, tapi bayar 20 ente sekali nyuci. Kalau 5 kali nyuci udah berapa? 100 ente, kan udah lumayan itu. Di sini kita gratis kalau mau pakai sepuasnya lah, kalau kamu mau pakai terus mesin cuci itu. Tempat tinggal juga pokoknya mantap lah tempat tinggal juga. Soalnya di sini kalau kita tempat tinggalnya asal-asal bisa kedinginan, mati kedinginan, dingin, bener-bener dingin sini tuh. Sekarang aja udah musim panas tapi masih dingin. Coba bayangin. Jadi nggak asal-asalan gitu kan. Enggak lah seperti di Malaysia kan kadang-kadang gubuk atau gimana, aduh naas itu kan sih. Kalau perbandingan gaji itu ya seperti kalau di Malaysia itu bandingannya sama Saudi, Indonesia itu hampir mirip-mirip lah, hampir sama. Malaysia sama Indonesia itu nggak jauh beda. Di Indonesia sekarang kerja di pabrik juga udah mahal, udah 4 juta basic itu. Udah 4 juta, 3 juta, hampir lah. Sekitar segitu. Jadi yang katanya Eropa rasa Malaysia itu, wah, kalau menurut saya sih nggak inilah. Kalau banding gaji juga jauh lah. Beda lah intinya. Kita ini di Poland ini bandingannya sama Taiwan hampir mirip, karena ongkos juga nggak jauh beda. Entah mahal
sini atau mahal Taiwan saya nggak tahu kan, pokoknya nggak jauh beda lah, imbang lah intinya kayak gitu. Jadi menurut saya nggak bener lah yang Eropa rasa Malaysia itu di sini tuh. Dari segi fasilitas juga jauh kan. Jadi apalagi saya tadi mau ngomong lagi mas. Jadi yang Eropa rasa Malaysia itu enggak lah, enggak bener itu. Ada yang dengan ini katanya Eropa kerja di Poland itu Eropa rasa Malaysia katanya. Rasa Malaysia dari mananya? Oh iya, saya pernah dengar-dengar juga yang gaji di Malaysia katanya itu ada yang dapat 14 juta katanya. Itu yang gaji gede itu jangan di apa namanya? Jangan disebutin juga kerjanya apa, terus cara kerjanya gimana. Kalau mau tahu gaji itu yang gaji standarnya aja. Jangan kerjanya begini dibilang. Maksudnya yang saya juga pernah tahu yang gaji di Malaysia itu ada katanya gaji 14 juta, 15 juta per bulan di Malaysia. Tapi ya jangan heran dulu, jangan. Itu kerjanya kelapa sawit terus borongan. Saya nggak bohong, saya nggak sombong nih. Saya digaji 50 juta per bulan, saya nggak sanggup sama kelapa sawit. Enggak, saya waktu dulu di Malaysia juga itu, walaupun orang yang banyak yang nyindir saya, meremehkan saya tuh orangnya apik. Walaupun begini saya nggak mau kalau kerja di pabrik nggak ada AC-nya, jangan sembarangan. Nyari gaji kecil juga, yang penting ada AC-nya. Sama seperti orang Malaysia kayak gitulah. Aduh, kadang-kadang teman-teman saya ada yang ini kamu kerja di Malaysia kelapa sawit ya, aduh dalam masa ini. Saya kerja di pabrik aja yang nggak ada AC-nya, saya nggak mau itu. Jauh-jauh ke Malaysia saya bilang kerja kotor begini, waduh. Saya waktu dulu kerja itu di pabrik apa itu, pabrik selimut. Sekitar 2 tahun saya di sana. Oh ya, cerita yang tadi yang gaji 14 juta itu, yang gaji 14 juta itu kan kerja kelapa sawit, terus hitungannya kan borongan. Yang namanya borongan kadang-kadang kan dapatnya gede, dapatnya sedikit. Itu nggak mesti, nggak harus 14 juta terus. Terus juga di samping itu kan orang-orang tertentu. Kalau yang baru-baru dengar, wah mungkin gajinya 14 juta, mau kesana. Baru kerja sehari aja langsung nggak tahan. Kerjanya juga beda, pastilah beda. Namanya borongan, sistem borongan pasti siapa cepat dia dapat. Makanya ya yang cepat yang dapat banyak kayak gitu, yang namanya borongan itu. Terus waktu dulu saya kerja di sana juga ada juga yang di mana saya gaji 3.000 ringgit. Dulu saya waktu zamannya saya gaji 500 ringgit, ada teman saya tuh gaji 3.000 ringgit. Terus apa? Bekerjanya apa? Bawa beko. Itu bawa beko gede gajinya. Terus kayak kerja di bangunan memang gede. Beda sama kerja di pabrik, tapi kan itu nggak apa namanya, nggak mayoritas kan, nggak kita kan pengen tahu yang standarnya gitu. Di sini pun jangan salah, kalau kita ngelihatnya kerja pabrik ya murah, pabrik perkebunan murah. Terus apa yang gede? Saya pernah ketemu sama orang Filipina itu, dia kerja sini di supir kontainer kalau nggak salah. Iya, dia pulang pergi itu Poland, Jerman, gajinya berapa coba? 7.000 zloty, berapa juta coba? 7.000 zloty. Kalau euronya kan sekitar 2.000 euro. Tapi itu kan orang-orang tertentu, nggak semuanya orang begitu. Jadi kalau misalnya mau banding-banding gaji itu ya sama-sama lah, jadi biar imbang. Sana kerja pabrik ya sini kerja pabrik, jangan yang kerja-kerja maksudnya orang-orang tertentu yang punya skill gitu kan. Beda jelas lah. Ada skill, ada gaji lagi, ada nilai lah kayak gitu. Kalau kita kerjanya yang biasa, yang unskill, kita ini posisinya kerja-kerja biasa, walaupun kita lulusan sarjana, orang pintar. Kalau kita kerjanya yang lamanya kerja biasa ya biasa sudah gajinya. Saya juga skill saya itu udah bawa mobil, bawa Fox segala macam. Tapi sekarang sih kerja sini kan apa namanya, kerja biasa nih. Ya udah ikutin kerja biasa aja udah. Gaji pun sama lah sama mereka gitu. Karena saya di sini nggak bawa mobil lagi. Teman saya juga ada yang bawa mobil di Indonesianya, mobil apa itu? Dump truck. Di sini juga sama, kerja biasa. Karena kita waktu ngelamar di Indonesia juga kan nggak yang ngelamar nggak sesuai ini kita, skill kita. Jadi kita ngelamar biasa aja gitu.
Di sini kerjanya apa aja udah ngikutin kerja operator lah namanya juga. Jadi seperti buruh lah kayak gitu. Di sini kalau kita ngelamar dari Indonesia yang lamar supir terus bawa itu ya besar juga gajinya. Nggak bisa kalau kita di sini kerjaan di situ terus kita pengen pindah ke apa namanya supir kayaknya susah. Harus melalui apa ya proses lagi mungkin kayak gitu. Jadi kalau dibandingin gaji di Poland sama Malaysia ya jauh lah. Di Malaysia sekarang 1.100 ringgit per bulan, 26 hari kerja itu Sabtu masuk. Di sini 2.288 Sabtu libur, Sabtu Minggu. Kalau Sabtu masuk aja. Ya lebih besar lagi gajinya itu. Kayak gitu. Terus saya membahas lagi yang katanya ini, Mas katanya kerja ke luar negeri kok ongkosnya mahal amat daripada buat segitu. Mendingan buat usaha aja. Waduh ini ngomongnya enak bener nih. Usaha itu nggak segampang itu, tidak semudah itu, bro. Ya kan kalau ente mau berusaha ya usahalah. Saya kadang-kadang ini, waduh ini kurang maju juga nih. Kalau pikiran-pikiran begitu. Di Taiwan juga ongkos tuh nggak murah-murah banget kalau pengen tahu. Di Taiwan itu cash itu 53 juta iya cash sudah nggak punya utang kamu tuh. Kalau punya utang itu ada yang ongkosnya, saya ongkosnya murah kan di Taiwan 30, 25 ya dipotongnya lebih mahal lagi Taiwannya juga. Karena ya di Taiwan itu 50. Sudah itu. Kalaupun di Indonesia bayar murah sekitar 30 atau berapa di mana? Di Taiwannya itu dipotongnya lebih mahal lagi kalau pengen tahu. Setahun belum balik modal itu di Taiwan juga sama. Memang kita biaya mahal lah. Kalau gratis itu mungkin semua orang pada pengen kerja. Sekarang yang mahal juga orang pada berlomba-lomba pada pengen kerja itu. Yang lebih parah lagi kalau pengen tahu itu orang-orang Vietnam itu lebih dekat jaraknya ke Taiwan itu. Ongkosnya lebih mahal itu. Saya pernah tanya itu habisnya berapa. Kalau ente kena 180.000 ente coba. Mungkin sekitar 80-90 juta lah duit Indonesia. Coba bayangin mahal itu. Dekat jaraknya naik pesawat cuma 2 jam mungkin dari Vietnam. Dari Vietnam itu ke Taiwan tapi ongkosnya malah lebih mahal. Iya, kenapa? Karena banyak bersaing orang-orang Vietnam pada pengen bekerja ke Taiwan semuanya kayak gitu. Semakin banyak berminat ya di Indonesia pun banyak orang minat. Kalau nggak 50 juta orang Indonesia pada berangkat semua itu ke Taiwan semua. Walaupun gajinya segitu nggak ini kan daripada di Indonesia bandingannya gitu kan. Di Indonesia kan bersaing masalah kerjaan juga kurang kan masalahnya di situ. Jadi penduduknya banyak, lapangan pekerjaannya itu berkurang. Begitulah. Jadi pemerintah ini belum bisa kayaknya mengatasi pengangguran. Jadi karena nggak imbang, memang banyak penduduk Indonesia itu dibanding Malaysia, dibanding Saudi, dibanding sedikit negara-negara. Kalau Indonesia kan banyak 200 berapa 50 juta lebih mungkin. Seperti India, Cina. Itu susah itu kalau banyak-banyak orang harus banyak pergi ke luar negeri pada cari kerja kemana-mana kayak gitu. Karena banyak banyak orang lah intinya kayak gitu. Di ini juga pernah juga saya ada yang ngomongin katanya, Mas kalau kamu ke Taiwan ongkosnya mahal-mahal amat mending buat usaha katanya. Nah ada teman saya itu gratis ke Taiwan. Saya bilangnya dulu ya namanya juga seperti ini ya kayak seperti beli barang. Jadi ada harga ada rupa kayak gitu beli barang itu ya. Ongkos di Taiwan juga ada yang gratis ya tapi kerjanya lihat dulu apa kerjanya laut. Waduh saya nggak sombong lagi nih saya sumpah nggak mau digaji berapa juta pun saya kerja di laut itu. Parah sadis. Masa orang saya sebenarnya meninggal di ceburin ke laut. Apa bener? Tapi itu nyata itu. Aduh, ini saya bener-bener ngeri itu kerja di laut. Kerjanya juga waduh, saya mungkin kalau kerja di laut belum sehari juga udah. Saya jangan saya dikasih duit nggak mau sumpah nggak. Aduh
Saya lebih baik itu mending nggak kerja, nggak usah lah, mending narik becak lah. Saya tuh walaupun begini apik saya bro, jadi agak apik lah sedikit lah gitu kerjaan juga. Saya narik becak nggak masalah kan, saya resiko gitu kan. Jadi nggak sembarang. Seperti saya tuh yang saya hindari nih ya, di laut, kelapa sawit, bangunan. Saya tiga jenis pekerjaan saya hindari itu. Mau gratis kayak mau gaji besar kayak saya nggak tertarik, nggak berminat sama sekali, blas. Kalau yang lain berminat silahkan lah. Kan saya ini nonton sawit enak. Apa? Nonton sawit saya enak itu ada yang manen sawit nih. Waduh, katanya setengah mati, katanya setengah modal katanya. Makanya dia betah di sini tuh. Di kebun tomat dia mau udah tanda kontrak 5 tahun. udah hampir mau mati. Gimana nanam sawit? Bro, kerjanya bro. Saya manggul sawit dari Kalimantan itu. Manggul sawit dari bawah ke itu jurang. Ke atas. Iya, ke jurang-jurang. Manggul satu-satu itu ratusan saya panggul. Borongan kerjanya bro. Iya, borongan. Ya itulah. Dapat sedikit-sedikit, dapat banyak-banyak. Pokoknya kalau dapatnya sedikit itu ya gajinya ya 5 juta. Nah, itu kan. Kalau dapat banyak bisa sampai 15. Bisa 15 juta tuh. Ya begitu, tapi kan kerjanya juga setengah mati, setengah modal. Kalau gaji 15 itu dia kerjanya gimana tuh kerjanya? Istirahat itu maksudnya. Jos terus kerjanya tuh. Bisa sampai mau ini maghrib. Ini di Indonesia ini, bukan di Malaysia. Yang gaji 15 juta itu di Kalimantan katanya. Kita juga besar juga, jadi jangan ini yang di apa, jangan bangga dulu yang di Malaysia. Di Indonesia juga besar kalau kelapa sawit tuh. Manggulnya satu-satu tuh dari jurang-jurang turun tapi naik. Walaupun besar juga waduh. Geliling-geliling buahnya, wah, dari atas ke bawah. Walaupun besar saya nggak berminat, berapapun gaji itu saya nggak berminat. Kenapa ya? Saya berat, resikonya tinggi. Saya tuh nggak mau yang ngambil risiko itu kan sama dengan memperjudikan nyawa. Nyawa kita itu seperti perjudikan. Gimana Mat? Orang narik buahnya aja kita nggak bisa gitu. Gini. Tinggi katanya ya. Nah, itulah. Potong kelapa. Coba tingginya seperti batang pohon kelapa kan, tinggi banget kan, kayak gini kan. Pokoknya bersiko. Jadi kita itu harus nyari yang resikonya tinggi aja, resikonya kecil lah. Kalau pilih-pilih kerja kayak gitu mas susah. Ya mau sama gimana ya. Saya narik beca juga mau kan macam-macam kan, beda apa ya, beda masing-masing lah bidang lah. Saya juga pernah kerja berat juga sih, pernah kotor, tapi lihat resikonya kayak gitu kan. Kalau kena itu sama buahnya langsung mati. Nah itu coba kalau kejatuhan buah langsung mati kan, coba bayangin. Iyalah kalau yang jatuh resiko tinggi. Duit 15 juta itu waduh, bagi saya tuh nggak ada ininya, bukan nggak ada apa-apanya, jadi nilainya tuh orang kita dibanding resikonya kayak gitu, seperti kerja di laut juga. Kejatuhan pelepahnya aja pingsan gitu. Oh coba pelepahnya aja katanya, ngeri, pokoknya ngeri lah. Jadi kalau bagi yang saya kasih tip lah yang mau kerja ini, jadi carilah kerja yang berisiko kecil, jangan berisiko tinggi. Ya kerja itu biarin lah gaji kecil juga, tapi kan resikonya kecil, jadi jangan lihat duit gede gitu. Jadi yang di Malaysia gaji 15 juta itu di Indonesia juga ada katanya, yang 15 juta 20 juta itu kelapa sawit. Itu tempat saya tuh kalau mau tuh di Kalimantan karena kerjaan, tapi waduh ngeri lah kalau mau itu narik beca PT ya. Juga saya tuh PT perusahaan gede ya. Gede. Narik beca juga itu kalau lagi rame di pasar induk itu sehari bisa 1 juta itu. Itu perusahaannya kecil namanya itu sawit itu, wah gede banget. Jadi kalau kita kerja di luar negeri itu di samping kita cari duit. Orang karyawannya aja sama saya itu 800. Kita juga cari pengalaman juga. Kita 800 bisa. Apa Mak? 800 karyawannya. 800 orang. Wih besar juga katanya. Di Kalimantan besar juga di kelapa sawitnya. 800 ya. Lebih jadi ya udah sekian dulu pembahasan kita kali ini masalah yang katanya Eropa rasa Malaysia kerja di Polandia itu rasa Eropa enggak bener, yang katanya kerja di Poland itu Eropa rasa Malaysia enggak, dibandingkan gaji juga jauh, tempat kerja juga enggak, fasilitas juga jauh, semua jauh lah, jadi itu semuanya enggak benar. Ya sekian dulu pembahasan dari saya nih.
Bersama saya Muhammad Rasman Asminandar, Putra Cuma Diningrat. Sekian. Wassalam. Tamat. Wah, 20 menit mat ya.